Sandy membawa Larissa kembali ke rumah. Pria itu menggendong tubuh istrinya dengan ringan. Padahal, Larissa memiliki berat badan yang cukup lumayan. Udah turun di sini aja. Aku malu kalau sampai kelihatan sama mama dan bapak kamu. Ucap Larissa ketika langkah Sandy tiba di depan pintu belakang rumah. Kaki kamu masih terluka. Balas Sandy yang membuat hati Larissa seketika menghangat. Ia merasa diperhatikan oleh pria itu. Tapi aku malu sama orang tua kamu. Protes Larissa lagi. Ia benar-benar malu kepada orang tua Sandy jika sampai melihatnya seperti itu. Ya udah, aku juga malu sebenarnya. Nanti mama sama bapakku langsung berpikiran luas. Mereka mengira kalau aku udah lepas segel, padahal masih perjaka. Cerocos pria itu sambil menurunkan tubuh Larissa dari atas pangkuannya. Emang benar. Larissa mengangkat alisnya sebelah. Bener apa? Sandy balik bertanya. Itu, katanya masih perjaka. Ucap Larissa pelan. Kenapa? Kamu mau ya? Goda Sandy yang membuat kulit wajah Larissa seketika berubah memerah. Kita masuk sekarang. Sebentar lagi maghrib. Larissa berjalan terlebih dahulu dengan langkah kaki pincang. Sementara Sandy terkekeh sendiri, ia senang ketika melihat wajah Larissa yang merona seperti itu. Apalagi sikapnya yang terkadang sok dingin dan malu-malu. Sandy mengikuti istrinya masuk ke dalam rumah. Larissa berdiri kebingungan sambil mengedarkan pandangannya ke sekeliling rumah yang berukuran cukup luas itu. Kenapa, Neng? Ngobrolnya udah. Suara itu membuat Larissa seketika menoleh. Murni datang dari arah dapur dan menghampirinya. Iya, Bu. Panggil Mama aja ya, biar sama kayak Sandy. Wanita parubaya itu tersenyum lembut. Iya, Mah. Larissa meralat ucapannya. Bibir wanita itu ikut mengembangkan senyum. Hatinya seketika menghangat, setelah sekian lama akhirnya ia bisa mengucapkan kata mama lagi. Padahal, bertahun-tahun ia sudah tak menemukan sosok seorang ibu. Selama ini Larissa benar-benar wanita yang mandiri. Kedua orang tuanya sudah tiada sejak lama. Ditambah lagi mertuanya juga sudah tiada. Bukan hanya itu. Bahkan lelaki yang pernah menikahinya juga tiada. Larissa dituntut mandiri dan harus bisa melakukan semuanya sendiri. Ia mengelola perusahaan sekaligus menjadi ibu dan ayah untuk kedua anaknya. Sehingga, saat ia menemukan seorang wanita yang ingin dipanggil mama olehnya, Larissa benar-benar merasa terharu. Biar aku obati dulu kakimu. Ucap Sandy yang baru masuk ke dalam rumah itu. Kakinya kenapa? Murni langsung mengarahkan sorot matanya pada kaki Larissa. Tadi kaki Larissa terkena duri di kebun, Mah. Jawab Sandy sambil melihat ke arah kaki mulus istrinya. Astagfirullah. Sok atuh diobati dulu supaya tidak infeksi. Biar Mama ambilkan kotak obatnya. Wajah Murni langsung terlihat panik. Aku mau ke kamar mandi dulu. Soalnya kakiku kotor. Terus, sekalian mau ikut mandi. Agak keringetan soalnya. Tutur Larissa yang sedari tadi kebingungan mencari letak kamar mandi. Oh, ya sudah atuh mandi dulu. Kamar mandinya ada di sana. Soalnya di kamar Sandy belum ada kamar mandinya. Murni menunjuk ke arah belakang. Terima kasih, Mah. Aku ke kamar mandi dulu. Pamit Larissa sambil berjalan dengan pincang. Sandy, istri kamu bawa baju ganti gak? Tanya Murni dengan suara pelan. Gak tahu. Biarin aja, Mah. Biar dia gak pakai baju.
Jawab Sandy yang membuat Murni refleks langsung mencubit lengan putranya. Jangan acuh. Sebentar. Biar mama cari baju mama pas masih jadi biduan. Murni berjalan ke arah kamarnya. Anjir. Kapan mama gue jadi biduan? Kaget Sandy saat mendengar ucapan ibunya. Tak lama kemudian, Murni datang sambil membawa sebuah pakaian. Nih, coba aja istri kamu mau gak pakai baju ini. Ini baju mama waktu masih langsing. Wanita parubaya itu menyerahkan pakaian tadi kepada putranya. Wih, lucu juga bajunya. Seksi lagi. Kok aku gak pernah lihat mama pakai baju ini? Sandy memperhatikan baju yang memiliki lengan pendek dan panjang yang mungkin hanya sebatas lutut saja. Kamu gak akan tahu. Ini teh baju dinas. Murni terkekeh seraya berjalan kembali ke arah dapur. Sandy senyum-senyum sendiri sambil terus memperhatikan baju tersebut. Entah apa yang ada di pikirannya saat ini. Mungkin ia sedang membayangkan Larissa memakai baju itu. Sandy berjalan ke arah kamar mandi. Terdengar suara percikan air. Sepertinya wanita itu sedang mandi. Namun, Sandy sedikit merasa malu, karena kondisi kamar mandi di rumahnya sangat jauh berbeda dengan kamar mandi di rumah Larissa. Tok! 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 Udah belum mandinya? Tanya Sandy seraya mengetuk pintu kamar mandi. Siapa? Mau mandi juga ya? Teriak Larissa dari dalam. Suara wanita itu terdengar panik. Aku? Masa gak kenal? Balas Sandy. Siapa? Sandy ya? Balas Larissa lagi. Ia takut orang lain yang ada di depan pintu kamar mandi, karena Larissa tidak tahu siapa saja yang ada di rumah itu. Iya, ini Sandy, suami kamu yang ganteng dan mempesona. Ucap pria itu dengan penuh percaya diri. Kamu mau mandi juga? Sebentar. Larissa segera memakai handuk. Wanita itu membuka pintu kamar mandi dan menyembulkan kepalanya sedikit. Pakai baju gak? Tanya Sandy secara tiba-tiba yang membuat wajah Larissa langsung berubah tegang. Hah? Mau ngapain? Sepertinya pikiran wanita itu sudah berjalan ke arah lain. Mau ngasih ini? Baju mama? Katanya pakai aja takut kamu gak bawa baju ganti. Sandy menyerahkan baju tadi ke arah Larissa. Oh, makasih ya. Aku emang gak bawa baju ganti. Tadinya mau pakai baju yang tadi lagi. Larissa mengulurkan tangannya ke arah Sandy. Namun, pria itu malah menjauhkan tangannya agar tidak bisa diraih oleh Larissa. Sini bajunya. Aku mau pakai sekarang. Tunggu dulu. Kamu mau meminjam dalaman juga gak? Tawar Sandy yang membuat kedua mata Larissa seketika terbuka lebar. Pinjam sama siapa? Tanya wanita itu heran. Sama aku. Kali aja kamu butuh semka. Sandy terkekeh. Enggak. Tolak Larissa cepat. Wanita itu segera mengambil baju tadi dari tangan Sandy dan segera menutup kembali pintu kamar mandi itu dengan rapat. Sementara Sandy tertawa terbahak saat melihat ekspresi istrinya. Larissa menyelesaikan kegiatan mandinya. Ia masih merasa asing di rumah itu. Sini duduk dulu biar aku obati kakimu. Tadi mama udah nyiapin obatnya. Ucap Sandy yang terlihat sudah duduk di atas sofa. Larissa menoleh ke arah pria itu. Ternyata Sandy perhatian juga. Tapi kaki aku udah mendingan. Darahnya juga udah gak keluar lagi. Balas Larissa seraya berjalan mendekat ke arah suaminya. Gak apa-apa. Biar aku cek dulu. Takutnya masih ada duri yang menancap. Ucap Sandy lagi.
Larissa duduk di samping pria itu. Ia merasa kurang nyaman karena memakai baju mertuanya. Sini kakinya. Titah Sandy seraya menepuk pahanya. Beneran gak apa-apa? Tanya Larissa ragu. Gak apa-apa. Tegang dikit gak ngaruh. Balas pria itu frontal. Larissa bukanlah anak kecil. Ia adalah wanita dewasa dan sudah berpengalaman. Ucapan Sandy barusan tentu saja sudah dapat ia tangkap dengan jelas. Larissa mengangkat kakinya dengan perlahan. Sandy memegang kaki wanita itu dan langsung meletakkan di atas pahanya. Padahal aku bisa sendiri. Protes Larissa ketika Sandy mulai mengobati lukanya. Gak apa-apa. Kali-kali aku modus. Jawab Sandy dengan bibir tersenyum. Larissa memperhatikan wajah pria itu yang sedang menunduk mengobati lukanya. Rambut bagian depannya ikut turun dan menutupi sebagian wajahnya. Namun, hal tersebut malah semakin menambah kadar ketampanan pria itu. Sandy mengobati luka Larissa dengan perlahan. Setelah itu ia meniupnya dengan lembut. Larissa mulai merasakan desiran darah yang berbeda. Rasa yang telah lama mati kini seakan bangkit kembali. Mungkinkah ia mulai jatuh cinta pada seorang pria yang memiliki usia lebih muda darinya, dan yang lebih heran lagi Sandy bukanlah kriteria lelaki yang ia sukai. Namun, pria itu malah memiliki daya tarik yang luar biasa. Udah selesai, ternyata enak juga ya pegang kaki perempuan. Celetuk pria itu yang membuat Larissa seketika menurunkan kakinya dari atas paha Sandy. Emang kamu belum pernah? Larissa menatapnya intens. Belum, pernah juga pegang kaki kambing pas mau melahirkan. Jawab pria itu yang membuat Larissa ingin tertawa. Udah selesai mandinya, Neng? Kalau gitu ayo kita makan dulu. Bapak udah nunggu di ruang makan. Ajak murni yang membuat Larissa dan Sandy seketika menoleh ke arahnya. Iya, Mah. Ayo makan. Di sini gak ada restoran. Kita makan di rumah aja. Sandy bangkit dari duduknya. Makan gak mesti di restoran aja. Tapi aku gak enak sama orang tua kamu. Sebenarnya aku malu. Ucap Larissa dengan nada pelan. Gak usah malu. Aku juga numpang di rumah kamu gak malu. Sandy terkekeh pelan. Itu beda. Protes Larissa. Sama aja. Cuma bedanya aku udah gak punya malu. Tapi percayalah kemaluanku masih ada. Cerocos Sandy yang mulai ngelantur. Aku gak ngerti. Larissa memilih untuk tidak menanggapi ucapan suaminya. Karena semakin ditanggapi, Sandy akan semakin ngelantur. Ayo duduk, Neng. Titah murni ketika mereka tiba di tukang makan. Sabrina mana? Mah? Tanya Sandy seraya menatap ke arah kedua orang tuanya secara bergantian. Larissa menoleh ke arah pria itu dengan wajah bingung. Ia tidak tahu siapa itu Sabrina. Adikmu belum pulang, katanya ada kerja kelompok di rumah temannya. Tapi, jam segini masih belum pulang juga. Kayaknya setelah makan bapak harus nyusul ke sana. Kadang, mama khawatir, adik kamu itu susah diatur. Jelas murni yang membuat Larissa paham kalau Sabrina itu adalah adik suaminya. Makin gede makin susah diatur aja tuh anak. Nanti setelah lulus SMA lempar ke pesantren aja. Mah. Timpal Sandy. Mama gak yakin dia mau. Orang kamu aja dulu waktu pertama kali mama masukkan ke pesantren malah nangis seharian. Abis itu kabur lagi manjat pagar pesantren. Hasib, Mah. Gak boleh buka aib. Sandy melirik ke arah Larissa yang duduk di sampingnya. Sudah. Lebih baik sekarang kita makan. Bapak berencana untuk menguliahkan Sabrina di kampus yang sama dengan kamu.
supaya kamu juga bisa memantaunya. Timpal Sutisna. Sika, jadi beban lagi. Sandy membuang nafas kasar. Udah, itu mah gimana nanti aja. Ayo makan dulu. Ini ikannya. Neng, Mama ambilkan. Murni meletakkan seekor ikan di atas piring yang terletak di hadapan Larissa. Maaf ya, makanannya sederhana. Ucap wanita parubaya itu lagi. Gak apa-apa, Mah. Aku malah senang makan seperti ini. Larissa tersenyum manis. Ya udah, ayo makan. Titah Murni lagi. Larissa masih terdiam. Wanita itu malah terlihat bingung. Ia mencari sendok dan garpu, tetapi tidak ada di atas meja makan. Larissa menoleh ke arah Sandy. Pria itu makan menggunakan tangan langsung. Ayo makan. Pakai tangan aja langsung. Lebih enak. Asal jangan sama tangannya aja ikut dimakan. Tutur pria itu yang langsung mendapat cubitan dari sang ibu pada tangannya yang terletak di atas meja. Iya, aku coba. Larissa mencubit ikan yang ada di atas piring di hadapannya. Namun baru juga ia mencubit ikan itu, tanyanya langsung tertusuk duri. Oh! Pekiknya yang membuat semua orang langsung menoleh ke arahnya. Kenapa? Ketusuk duri lagi ya? Tanya Sandy dengan cepat. Iya, aku kurang hati-hati. Larissa mengusap darah pada jari telunjuknya. Tadi sore ketusuk duri ranting. Sekarang ketusuk duri ikan. Nanti malam ketusuk duri yang lebih gede lagi. Celetuk Sandy yang membuat Larissa terkejut karena pria itu sangat berani mengatakan hal frontal tersebut di hadapan kedua orang tuanya. Heh, mulut mahasiswa begitu ya? Bikin Bapak jadi ingat aja. Timpal Sutisna. Halah si Bapak, malah ikut-ikutan. Protes Murni. Namun, hal tersebut malah membuat mereka tertawa bersama. Ya udah, kamu gak usah nyubit ikan, biar aku cubitin aja. Sandy mencubit ikan dari piring Larissa dan memisahkan dari durinya. Hal tersebut membuat hati Larissa kembali menghangat. Sikap Sandy benar-benar membuat hatinya mencair. Ternyata, di balik kelakuannya yang gesrak, pria itu memiliki sisi yang sangat lembut. Larissa memakan daging ikan yang sudah dipisahkan dari dirinya tadi. Ia benar-benar menikmati makanan sederhana itu. Setelah mereka selesai makan, Larissa melihat kedua orang tua Sandy berpakaian rapi. Ayahnya memakai sarung dan koko, serta ibunya memakai mukena. Dua orang parubaya itu ternyata akan melaksanakan sholat maghrib di dalam kamar. Kamu mau sholat juga? Tanya Sandy yang muncul dari arah belakang sambil memakai sarung dan peci hitam. Tetapi pria itu masih mengenakan baju kaos. Sepertinya ia baru selesai mengambil air wudhu, buktinya saja wajah dan rambutnya masih menyisakan tetesan air. Iya, tapi aku gak bawa mukena. Jawab Larissa pelan. Biar aku pinjamkan dulu sama Mama. Gak apa-apa kita sholat dulu selama di rumah ini. Karena kalau gak sholat, biasanya Bapak marah. Bisik Sandy. Oh, jadi kamu sholat karena takut Bapak? Larissa terkekeh. Kurang lebih begitu, tapi jangan bilang-bilang Bapak ya. Soalnya kadang kalau udah jauh dari Bapak, aura setannya kuat banget. Bisik Sandy lagi yang membuat Larissa malah terkekeh. Setelah itu, mereka melaksanakan sholat di dalam sebuah kamar. Keduanya sholat masing-masing saja, karena Sandy menolak untuk menjadi imam. Nanti aja ya jamaahnya. Soalnya, sekarang aku sholatnya spamal ikhlas. Surah-surah yang panjang agak lupa lagi.
Ucap Sandy yang terdengar konyol di telinga Larissa. Aku mau nelpon anak-anak dulu. Ini kamar kamu kan? Tanya Laris setelah ia selesai menunaikan kewajiban dan melipat kembali mukena yang dikenakannya. Iya, maaf gak estetik. Soalnya kamar ini juga jarang dihuni. Paling ditempati sama tikus-tikus aja. Sandy mengedarkan pandangannya ke sekeliling kamar yang tidak terlalu luas itu. Bahkan, ukuran kasur di sana pun tidak terlalu besar. Bisa dibilang itu adalah kasur single. Beneran di sini ada tikus? Tanya Larissa dengan wajah yang seketika berubah tegang. Iya, biasanya mereka ada di kolong ranjang dan kadang keluar tanpa permisi. Jawab Sandy yang membuat Larissa semakin ketakutan. Kia, aku geli banget. Aku paling takut sama tikus. Teriak Larissa seraya mendekat ke arah Sandy. Tuh tikusnya. Sandy menunjuk ke arah lantai. Kia, jangan biarkan tikus itu mendekat ke sini. Larissa meloncat dan seketika memeluk tubuh Sandy. Bahkan, wanita itu sampai melingkarkan kedua kakinya pada pinggang sang suami dan memeluk tubuh kekar itu dengan erat. Larissa memejamkan kedua matanya sambil menyandarkan kepala pada dada bidang Sandy. Sementara pria itu menahan tawanya. Padahal ia hanya iseng saja berkata seperti tadi.